dulu pada saat pencapresan, sebelum Pak Anies dapat calon, ya saya memperjuangkan mencari calon buat mendampingi Pak Anies. Kalau saya kebetulan dilahirkan di Betawi, mau ngapain ini? Mau Ya. diapain di Jawa Barat nih? Saya kira ini kita diingatkan oleh Allah, ya, di mana Allah berfirman pada surah An-Nisa ayat 9, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa. Hendaklah kamu takut meninggalkan generasi belakang kamu, generasi yang lemah. Tapi ketika melihat saya mau maju sebagai calon gubernur, maka beliau menyatakan, kalau Pak Saihu maju sebagai calon gubernur, saya bersedia jadi calon wakil. Bahwa untuk imam masjid kita berikan 1 juta per bulannya, untuk marbotnya 500.000. Jadi itu membantu. Itu bukan hanya untuk kelompok muslim saja, jadi pendeta yang punya pura juga kita kasih, ya proporsional sesuai. Masyarakat boleh dikasih tahu kenapa sih katanya dulu nggak kepengen jadi apa-apa, mau ngurusin PKS se-Indonesia. Iya. Kan biar tahu alasan ini. Jawa Barat maju, jalan-jalan ala lecir. Jawa Barat maju, rizkina gampil diangkir. Rezekinya mudah didapatkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, ini sebuah keajaiban nasional. Saya hari ini dengan izin Allah, dan saya tidak mampu menahan degup jantung saya bisa jumpa dengan orang yang punya kerja yang sangat berat tapi tetap santai, punya kerja yang sangat berat tapi tetap bisa membersamai masyarakat umat. Beliau adalah Ustadz Ahmad Saihu, boleh dibilang tokoh pergerakan Islam secara umum dan tokoh politik, Presiden PKS yang dalam sesi kali ini beliau fokus menjadi calon gubernur Jawa Barat tahun 2024-2029. Kita awali dengan menyapa beliau. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana sehat Ustaz? Alhamdulillah sehat. Baik, pemirsa, kita sampai pada suasana kampanye, dan ini tentu bahasa yang fair dari saya sebagai yang mengelola media yang memang diperuntukkan untuk Hizbul Islam wal Muslimin. Maka pada pagi ini kita akan mencoba memanggil dulu bagian-bagian romantisme sebelum kita masuk pada hal-hal yang perlu diperdengarkan sehingga Jawa Barat layak kembali membangun satu kejayaan dan suasana hegemonik yang beberapa waktu lalu pernah kita bersama dengan Kang Aher, yang tentu juga kebetulan nomornya juga 3 saja. 3, betul. Nah, ini kelihatannya bakalan kejadian lagi nih. Nah, cuma mungkin yang perlu kita panggil dulu, boleh berkenan Ustadz Ahmad Saihu bercerita tentang mula-mulanya suka demen sama politik gitu ya, gimana tuh mau politik itu dari mana, sejak umur berapa, terus ngapain aja gitu, kok jadi sekarang jadi presiden ya, presiden PKS. Silakan Ustaz. Iya, jadi pemirsa sekalian, sebelumnya saya adalah seorang ASN ya. Dulu masih namanya PNS, Pegawai Negeri Sipil, sekarang aparatur sipil negara. Saya sebagai auditor di Badan Pengawasan dan Pembangunan, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Jadi saya melihat ketika reformasi itu justru ada peluang buat bagaimana kita masuk untuk membuat kebijakan. Tidak ada cara lain kecuali kita masuk ke dalam dunia politik. Itu waktu awal-awal reformasi. Makanya di bulan Februari tahun 2004 saya resign dari BPKP, padahal saya udah 17 tahun barangkali di BPKP. Nah, setelah resign saya mendaftarkan calon anggota DPRD dari PKS. Alhamdulillah Allah takdirkan jadi di Kota Bekasi. Dari periode 2004-2009 saya sebagai anggota DPRD Kota. Karena memang tadi ini peluang untuk membuat kebijakan, dan betul saat itu alhamdulillah menjadi wakil ketua DPRD, dan banyak kebijakan-kebijakan yang memang bisa kita lakukan di DPRD. Namanya lembaga politik
Berbeda dengan lembaga sebagai tadi ASN ya. Kalau ASN kerja-kerjanya teratur. Kalau politik nggak beraturan. Kadang kerja sampai malam dan ya apa yang harus dikerjakan juga ada lobby, ada apa segala macam. Nggak beraturan. Begitu juga turbulensi, gelombang apa segala macamnya juga. Baik pemirsa, langsung Pak. Saya mau langsung cerita yang seru-seru. Sebentar kita coba tarik dulu satu titik yang menurut saya penting ya. Orang kan biasanya berpolitik Ustaz, itu ingin kebayang pengen jadi orang kaya, hidup glamor. Kalau Ustaz mah nyusahin diri, udah jelas tuh kerja di situ, lama saya udah lama, ya kan peluang untuk, ya kata kalau saya kebetulan ya, sekedar bentuk ta'aruf. Salah satu paman saya kan mantan gubernur BI, Pak Khair Ilyas. Dia sempat bilang sama saya, Alfian, semenjak dia pensiun, itu gajinya aja wakil gubernur itu 238 juta. Dia bilang nggak perlu pakai korupsi, udah cukup. Artinya gini, saya ingin katakan buat pemirsa, orang-orang baik itu banyak. Dan saya tahu tentang beliau pun bukan dari beliau, dari temennya gitu. Artinya dalam Islam kan kita nggak boleh tekebur, nggak boleh sombong. Nah, jadi hari ini kita memang harus sampai pada batas bahwa PKS untuk Jawa Barat calon gubernurnya adalah beliau, Ustadz Ahmad Sayhu dan Pak Ilham Habibie. Saya memberi penegasan awal, memberikan komando kepada seluruh teman-teman alumni Hamas, teman-teman PI Jawa Barat, teman-teman seluruh yang pernah berinteraksi dengan orientasi kader Taruna Muslim seluruh Jawa Barat. Pastikan kita bukan hanya datang nyoblos, tapi datang untuk mengawal, datang untuk menjaga, datang untuk siapa yang offset mengganggu-ganggu suara Pak Ahmad Sayhu dan Pak Ilham Habibie. Hari ini kita sampai pada sebuah pembahasan yang mungkin penting diketahui, bahwa kita jangan pernah memenuhi satu adagium membeli kucing dalam karung. Jangan sampai kita kepincut sama casing, padahal kita akhirnya nyesel ya. Dulu kita demen sama orang yang lugu, yang unyu-unyu segala macam, akhirnya 10 tahun kita sengsara. Nah sekarang kita ingin Jawa Barat kembali punya satu suasana yang asik dan penuh dengan keadilan, kesejahteraan, tapi itu mungkin akan bernuansa terlalu lebay ya. Tapi paling tidak kita coba tanyakan langsung pada beliau. Pak Ustadz Ahmad Sayhu ini, masyarakat boleh dikasih tahu kenapa sih katanya dulu nggak kepengen jadi apa-apa, mau ngurusin PKS Indonesia. Kan biar tahu alasan ini. Gitu. Ya memang pertama tawaran-tawaran pada saya untuk maju di pilkada itu banyak, dan di tempat-tempat yang lebih strategis dari Jawa Barat sebetulnya. Nah cuma memang saya sampaikan, saya ini diamanahi oleh Ketua Majelis Syuro untuk memenangkan pilkada se-Indonesia. Nah, sehingga ya saya fokus untuk pemenangan. Nah, dan calon-calon di tempat lain ya saya arahkan ke sahabat-sahabat saya yang lain dari PKS. Hanya pada musyawarah Majelis Syuro yang ke-11, saya secara khusus dipanggil oleh Ketua Majelis Syuro. Syaihu, ini kondisinya Jawa Barat nampaknya calon yang diusung oleh kita kan belum naik secara signifikan surveinya. Lalu gimana ini? Ya di situ saya ungkapkan, Ustadz, kalau memang saya harus turun gunung kembali menjadi calon gubernur di Jawa Barat, saya bilang insya Allah saya siap. Nah sejak itulah kemudian DPTP kemudian memutuskan, ya sudah, saya diminta maju di Jawa Barat. DPTP itu apa sih kemarin? Dewan Pimpinan Tingkat Pusat, di mana koordinatornya adalah Ketua Majelis Syuro, wakil-wakil Ketua Majelis Syuro, Presiden PKS ada di dalamnya. Ya memutuskan bahwa ya sudah, yang maju sebagai calon gubernur Jawa Barat saya. Nah udah, setelah itu saya juga terima dan saya fokus untuk pemenangan di Pilgub Jabar. Baik pemirsa, kita akan mulai menapaki proses ini, tapi saya mau balik dikit aja. Waktu resign itu emang keluarga nggak ngambek, oh iya, apa bapak atau abi, saya belum sempat nanya. Pokoknya bapak apa nih kagak salah apa nih masuk ke arena politik, kan di mana-mana orang juga kan
udah mantep keluar lagi. Ya, memang suasana agak berat ketika itu. Saya pertama mengungkapkan ke istri, ya, karena istri juga sebagai ASN, sama juga di BPKP. Saya sampaikan ini peluang untuk apa namanya kita keluar dan maju ke lembaga politik karena bisa membuat kebijakan. Ya, waktu itu istri ya awalnya keberatan, tapi kemudian ya karena beliau masih di ASN juga, ya sudah, akhirnya ya udahlah, nggak apa-apa, saya diizinkan untuk keluar. Nah, setelah itu saya izin ke orang tua juga, sama juga. masih ada ya, awalnya mungkin berasa agak gitu ya. berat juga nih kita ini karir di BPKP lama ya, udah lama ya, kemudian kok harus keluar. Tapi alhamdulillah orang tua itu juga bisa menerima. Ya sudah, kalau memang begitu, akhirnya sudah, saya juga menekuni dan menseriusi ke lembaga politik itu. Ya alhamdulillah di 2004 itu ya Allah takdirkan jadi sebagai wakil ketua DPRD. Di situlah saya banyak membuat kiprah-kiprah, baik dari sisi legislasi, membuat peraturan-peraturan perundangan, membuat BPRS di Kota Bekasi. Itu zaman saya ketika ini kelihatannya Ustadz, kita mau sampai pada perbincangan yang mengarah kepada pemahaman yang menyeluruh buat warga Jawa Barat. Tapi mungkin ada baiknya Ustadz, sejak antum jadi anggota DPRD Bekasi, Kota Bekasi ya, sampai hari ini mungkin riwayat peran-peran politik secara keumatannya satu sisi dan peran-peran kepartaiannya di PKS, mungkin bagi juga masyarakat yang bukan pengurus PKS kan biar tahu juga nih, oh presiden PKS nih turun gunung nih di Jawa Barat nih, pasti keren. Mungkin itu karir politiknya gimana sejak 2004 sampai hari? Ya, jadi 2004 itu saya baru mulai mengawali karir politik sebagai anggota DPRD di Kota Bekasi. 2004 2009. Walaupun sebelum berakhir di 2008 saya ikut kontestasi pemilihan wali kota Bekasi. Wali kota. Terus ya belum berakhir kan. Memang belum Allah takdirkan jadi. Oh. Iya, itu dunia politik tuh bisa hidup berkali-kali. Nah, udah nggak jadi kan. Nah, tahun 2009-nya saya menjadi calon anggota DPRD provinsi. Jadi, alhamdulillah, masuk anggota DPRD provinsi. Itu pun baru setengah periode. Jadi 2012 saya diminta lagi jadi wakil wali kota. Kalau dulu jadi calon wali kota kan calon wakil wali kota bersama incumbent. Incumbent yang dulu kita berhadapan mau. Itu kenapa begitu? Karena saya menerapkan politik. Kita ini berpolitik itu bukan bermusuhan. Iya. Jadi saya menganggap ini seperti orang main. Saya suka dulu badminton. Yang namanya badminton, kadang-kadang kita berhadapan jadi lawan, ya kadang-kadang jadi partner, ya, teman untuk pasangan kita kan. Nah, itu saya terapkan di dunia politik. Jadi bukan musuh ketika kita berhadapan, itu partner kita berolahraga kalau lagi badminton. Nah, kalau lagi di politik ya partner kita berdemokrasi. Akhirnya jadi wakil wali kota tuh. Saya jadi wakil wali kota 2009 2018. Dan praktis wali kota saat itu merasa nyaman. Kenapa? Karena saya juga mempositioningkan diri sebagai wakil wali kota. Ini jarang loh, apa namanya, wali kota sama wakil tuh yang akur selama 5 tahun. Apalagi antum kan memang auranya aura wali kota sebetulnya, ya kan? Kalau antum agak sedikit ini aja bisa nggak enak tuh ya, bisa panas beliau ya. Iya. Makanya sejak awal upayakan kebersamaan, dan saya juga menerapkan prinsip tentu sebagai wakil ya, 3 hal. Pertama, pandai tidak menggurui, ya. Yang kedua, cepat tidak mendahului, ya. Yang ketiga, tajam tidak melukai. Wah, perlu diulang kayaknya ini. Pandai tidak menggurui, cepat tidak mendahului, tajam tidak melukai. Iya. Subhanallah. Ini akhlak mulia tentu. Pemirsa, kita memang kembali melihat
aura orang-orang yang pernah muncul di masa-masa Masyumi lalu. Maka nggak salah juga nih PKS disebut Masyumi muda. Walaupun mungkin harus otonomis lah ya secara ini. Ustaz, kita mungkin masuk saja Ustaz, kami udah perlu kita mendengar sekarang Ustadz maju jadi calon gubernur bersama Pak Ilham Habibie. Kita ingin Ustadz memberikan semacam penegasan, dan saya ingin mengatakan buat pemirsa, kita sudah punya calon yang udah jelas orangnya, jelas track recordnya, jelas rekam jejaknya, jelas ceritanya, ini orangnya ada. Jadi nggak ada lagi yang harus ketipu dengan selfie-selfian atau yang sifatnya narsis-narsisan. Intinya sekarang Ustadz, ini Jawa Barat ini sedang dalam situasi apa dan untuk dibawa dengan dinamika apa nih Ustaz? Bersama dengan Pak Ilham. Pertama, kaitan dengan Pak Ilham Habibie juga sebetulnya saya sudah mengajak sejak awal. Dulu pada saat pencapresan, sebelum Pak Anies dapat calon, ya saya memperjuangkan mencari calon buat mendampingi Pak Anies. Ya, waktu itu ya saya salah satunya adalah mendatangi kantor Pak Ilham Habibie, yaitu di Habibie Center. Saya bertemu Pak Ilham dengan jajaran para pimpinan Habibie Center. Nah, saat itu saya kemudian saya ungkapkan, Pak Ilham punya terah sebagai keluarga presiden. Nah, saya dorong, ayolah maju sebagai pimpinan nasional. Waktu itu saya dorong sebagai calon wakil presiden mendampingi Pak Anies. Nah, rupanya beliau masih belum ingin masuk ke dunia politik. Baru kemudian dalam perjalanan rupanya beliau di Pilgub ini mau jadi calon gubernur. Tapi ketika melihat saya mau maju sebagai calon gubernur, maka beliau menyatakan, kalau Pak Sayhu maju sebagai calon gubernur, saya bersedia jadi calon wakil Bapak. Nah, akhirnya udah ini cocok lah antara saya dan Pak Ilham dan juga partai-partai pengusungnya, yaitu PKS, Nasdem, P3, udah cocok. Nah, ayo kita daftarin di KPUD. Nah, ini kalau orang nikah ini sekufu ini ya. Pemirsa, ini saya ingin mengatakan saya 35 tahun di P3. Jadi saya secara struktural berorganisasi politik memang aktivis P3 dari tahun 82 sampai 2017. Ya, saya memandang perlu saya umumkan gini buat Ustadz Ahmad Sayhu, karena kader-kader P3 yang pernah ada di Jawa Barat mesti mungkin nggak kenal saya, karena saya mengkader mereka sampai ke Lembang, sampai ke kampung Malaus, Macikole, Pamoyanan, Pageragang, Ciamis, kemana-mana. Jadi saya sampaikan salam buat semua keluarga besar P3. Calon gubernur kita pada 2024-2029 ada Ustadz Ahmad Sayhu. Dan buat teman-teman kader-kader PII, teman-teman HMI, teman-teman semuanya, kita udah punya pengetahuan bahwa Tatar Sunda adalah Tatar Islami, itu nggak bisa kita kasih ke yang lain. Nah, mungkin sekarang Ustaz, itu menarik ya, ada satu chemistry, baik chemistry subjektif maupun chemistry kelembagaan partai. Nah, sekarang apa nih yang mau ditawarkan oleh duet apa namanya, ASIH ya? ASIH. Nah, duet ASIH, apa itu kepanjangannya ASIH? ASIH itu sebenarnya singkatan dari Ahmad Sayhu Ilham Habibie. Oh, pemirsa, ASIH. Ada ASIH, ada ASUH, ada ASAH. Nah, kita mau stressing ke ASIH. Jadi ASIH ini mau kalau saya kebetulan dilahirkan di Betawi, mau ngapain ini? Mau diapain di Jawa Barat nih? Pertama, ASIH sendiri itu tadi kita mungkin mengambil juga dari pepatah di Sunda ya. Tadi yang tadi bilang ada silih asah, silih asih, silih asuh. Ya, kita ingin konsep ini yang digunakan untuk membangun Jawa Barat. Artinya ada sinergi dan kolaborasi. Sinergi dan kolaborasi. Makanya saya juga kalau takdirkan nanti pasangan ASIH ini menang, kita ingin juga mengoptimalkan kemampuan Pak Ilham. Bukan hanya sekedar jadi ban serep untuk meresmikan. Keren banget ini gubernur kita. Sayang kalau misalnya hanya jadi ban serep, itu potensi dia yang luar biasa sebagai teknokrat ya. Nah, jadi ini kebersamaan. Saya bukan orang yang Superman hebat yang bisa menyelesaikan semua masalah, tapi dengan konsep kebersamaan antara pemerintah provinsi dengan ke atasnya pemerintah pusat,
ke bawahnya pemerintah kota kabupaten, kebersamaan juga antara sektor publik yaitu pemerintahan dengan sektor private di perusahaan-perusahaan, kebersamaan juga antara pemerintah dengan masyarakatnya. Ini harus terjalin semuanya. Kenapa? Karena terlalu berat kalau tugas itu hanya ditanggung oleh satu sektor, apalagi satu orang saja. Ya, betapa kita ingin membangun sebuah peradaban tuh bukan peradaban ece-ece, kita peradaban besar. Ya, ada satu syair yang saya sering ulang, ini untuk mengingatkan diri saya. Mata yablughul bunyanu yauman tamamuhu idza kunta tabnihi wa ghairuka yahdimu. Kapan akan sempurnanya sebuah bangunan kalau kamu membangun, orang lain menghancurkan. Ya, falau alfu banin khalfahum hadimu kafa. Kalau ada 1000 orang membangun, cukup dihancurkan oleh satu orang saja. Fa kaifa bibanin khalfahu alfu hadim. Bagaimana kalau cuma satu orang membangun, beribu-ribu orang menghancurkan? Akan jauh dari harapan bisa bangunan ini terwujud. Itulah makanya kita ingin konsep membangun ini adalah dengan kebersamaan. Lalu apa yang ingin dibangun? Yang ingin dibangun tentu kita ingin merealisasikan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dalam doa saat minum air Zam-Zam. Kita ingat saat minum air Zam-Zam, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifaan min kulli da'. Ya Allah, aku mohon padamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang luas, dan kesembuhan dari penyakit. Nah, jadi 3 hal ini yang menurut para pakarnya adalah, ternyata pakar hari ini mengungkapkan ternyata 3 permintaan Rasul ini adalah penyusun indeks pembangunan manusia, Human Development Index. Pertama indeks pendidikan, kedua indeks daya beli, dan ketiga indeks kesehatan. Gitu. Nah, jadi kaitan pendidikan gimana akan kita perhatikan? Tentu yang pertama perhatikanlah SDM-nya. Bagaimanapun juga SDM kita ini Allah sedang berikan bonus demografi ke Jawa Barat luar biasa. Maka SDM inilah harus dipersiapkan dengan sebaik-baiknya. Kalau dipersiapkan sebaik-baiknya, insya Allah jadi keberkahan. Tapi kalau kemudian kita lalai, abai, nggak mempersiapkan dengan baik, jangankan jadi keberkahan, bisa jadi bencana kemanusiaan. Jadi Ustadz, kelihatannya ketika program ini diawali dengan sinergi pribadi yang bagus, koalisi yang juga saya relatif cocok, apalagi ada P3-nya. Ya, buat saya nih, saya emosional nih. Saya terus terang ketika dengar P3 kagak lolos, agak ngenes juga walaupun saya udah nggak di P3. Yang ingin saya minta arahan dari Ustadz ini kan, ya, bagaimana agar anak-anak muda, remaja-remaja yang banyak berkhidmat kepada digital, pada medsos nih kan, mereka juga harus tahu bahwa tokoh PKS yang maju jadi gubernur Jawa Barat itu nggak begitu kali ini, karena terus terang saja di kalangan anak-anak muda tuh malas gua. Nah, buat anak-anakku sekalian, keponakan-keponakan dan teman-teman mahasiswa, kaum milenial maupun ibu-ibu yang juga banyak yang masih emosional, hari ini saya bersama dengan calon gubernur Jawa Barat Ustadz Ahmad Saihu dengan Bapak Ilham Habibie yang diakronimkan dengan ASI. Saya mengajak, mari kita dengarkan arahan-arahan beliau, atau paling tidak kita dengarkan bahwa ada dasar sebab secara konstruksi dalam konteks akademis dan juga dalam konteks budaya dan konteks kita melihat masa depan. Mungkin ada dua segmen besar Ustadz yang akan memberikan dukungan suara, itu milenial dan emak-emak. Nah, kelihatannya ini mereka harus dikasih tahu. Ini Ustadz Saihu bersama dengan Pak Ilham Habibie, ini bagaimana arahan buat mereka Ustadz agar mereka pilih nomor 3, tidak ada keraguan, ialah Bapak Ahmad Saihu dan Pak Ilham Habibie. Ya, saya punya tugas mengantarkan memang tadi pada anak-anak muda dan milenial. Sebagai orang tua, saya udah punya 6 orang anak, ya, 3 laki 3 perempuan, dan punya 4 cucu, 2 laki 2 perempuan. Saya kira ini kita diingatkan oleh Allah, ya, di mana Allah berfirman pada surah An-Nisa ayat 9, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa. Hendaklah kamu takut meninggalkan generasi belakang kamu generasi yang lemah.
lemah secara ideologis, lemah secara pemikiran, lemah secara fisik, banyak stunting gitu kan. Nah, atau lemah secara finansial, dia menjadi orang yang termarginalkan. Nah, ini yang jadi tugas kita. Makanya pada penataan SDM ini saya dan Kang Ilham itu bersepakat bahwa kita harus memperkuat SDM Jawa Barat karena ini anak-anak muda potensial. Bagaimana ironis terjadi sebuah paradok, Jawa Barat yang memiliki sumber daya alam yang besar, pabrik manufaktur juga terbesar di Jawa Barat, kok ada pengangguran? Banyak pertanian juga, lumbung padi di Jawa Barat banyak juga, sekitar 7,6% pengangguran. Nah, makanya ini harus jadi solusi. Ya salah satunya adalah kita ingin minta bahwa ada antara industri yang di Jawa Barat ini, manufakturnya Jawa Barat punya link and match dengan pendidikan. Makanya itu kita akan perbanyak sekolah vokasi. Cuma sekolah vokasinya nggak sekedar yang ya udah bikin vokasi ini, tetapi yang kita sesuaikan dengan kebutuhan industri di Jawa Barat. Contoh misalnya kita akan mendata di industri itu apa sih kebutuhan industri itu setiap tahunnya. Kalau ada yang memang mereka memerlukan, oh ini saya perlu ahli las, ya kita persiapkan sekolah yang kira-kira pinter ngelas sehingga ketika lulus bisa diserap di industri itu untuk jadi ahli las. Atau sekarang industri udah mulai masuk ke robotik, ya kita persiapkan SMK yang menguasai robotik, begitu keluar ya kita jadi expert di bidang robotik. Jawa Barat ini kan saya juga dikenal juga perikanannya cukup potensial kan. Iya. Ini kalau perikanan, pertani segala macam ini kelihatannya relatif kurang diminati oleh generasi muda. Kalau siapa yang pengen jadi petani nggak ada. Nah, ini gimana nih Ustaz mengarahkan ke sana? Karena kalau di Jepang kan orang kalau jadi petani semangat, bangga dan kaya. Betul. Gitu kan. Nah, gimana untuk Jawa Barat nih? Iya, karena mereka melihat sebuah realitas orang tua mereka sebagai petani ternyata nggak dapat keuntungan dari pertaniannya secara signifikan. Kalaupun itu ya impas-impas saja. Ini harus kita koreksi. Kenapa? Memang ada hari-hari ini kesulitan para petani. Pertama, ketika mau tanam, mereka kesulitan mendapat pupuk. Ya, pupuknya langka. Sampai kata petani, udah Pak, biar harga mahal juga nggak apa-apa, asal ada barangnya. Ini barangnya nggak ada. Nah, kalaupun ada di jatah 1 hektar itu hanya 2 kintal. Ya, itu masih kurang dari kebutuhannya. Nah, oleh karena itu, ke depan kita mungkin harus ada terobosan. Kalau hanya seperti itu terus, menurut saya kita ya berketergantungan, tapi kita juga bisa buat pupuk situasi sendiri. Itu Ustaz, itu kelangkaan atau dilangkakan Ustaz? Menurut bacaannya secara dilematis. Ya, yang jelas itu langka. Bisa aja langkanya ini produk pupuk digunakan oleh yang lain atau ada distribusinya yang enggak bagus ya. Nah, oleh karena itu ini pemerintah provinsi saya kira saatnya untuk berusaha juga mensupport para petani untuk memakai ya 2 hal. Pertama adalah memakai pupuk organik, dan ini dari sisi kajian dengan pupuk organik lahan jadi lebih baik, produktivitas lebih tinggi, kalaupun misalnya nanti pada pemasaran harganya lebih tinggi. Ya, yang kedua bisa juga tadi pemakaian mikroba untuk penyubur tanah. Jadi 2 hal ini akan kita coba lakukan, tentu tadi melalui pemerintah daerah nanti membuat ya produksi yang memang harus dibagikan ke para petani pupuk organik. Potensi lain ya Ustaz, kayak mau beralih sedikit ke pesantren ya. Saya ingat sekitar tahun 2010 sampai 2015 ya Ustaz. Itu hampir ratusan pesantren-pesantren tradisional murni itu tutup. Nah, saya ingin mungkin ini bisa jadi pegangan buat seluruh pengelola pesantren dan masyarakat yang punya kesungguhan mengedukasi generasi kita untuk menjadi generasi-generasi yang mengerti agama dan melahirkan ulama-ulama yang mantap gitu ya. Iya. Kayak apa nih Ustaz? Kedepannya pendidikan Islam kan ada ya, kalau Muhammadiyah kan dia punya sekolah khusus seperti ini kan. Betul. Nah, pesantren pun ada yang mulazamah, ada yang pesantren tradisional. Iya. Nah, kira-kira supaya ini juga semua masyarakat di Jawa Barat
mari kita melihat bahwa gubernur kita yang akan datang 2024-2029, beliau punya hal yang bisa dijadikan rujukan dan bisa diajak untuk bangun bersama anak-anak kita. Jangan sampai seperti dalam surat An-Nisa ayat 9 tadi, dan hendaklah engkau khawatir akan datang generasi di belakangmu, generasi yang lemah. Mungkin ini bagian hal yang mengkhawatirkan kita. Gimana Ustaz? Jadi kaitan tadi menyangkut masalah pesantren, saya insya Allah akan berusaha melanjutkan apa yang sudah dirintis dan dilakukan oleh Kang Aher. Apa itu Ustaz? Pertama, kaitan dengan perlunya penambahan ruang kelas baru. Saya ketika zamannya Kang Aher, saya jadi anggota DPRD provinsi, jadi saya tahu persis. Jadi tahu kenapa kebijakan itu diambil. Ya, kedua adalah program Kobong, 1000 Kobong. Ya, jadi ketika zaman Kang Aher itu beliau melihat kok ini angka indeks pendidikan kita itu rendah gitu. Kenapa sebabnya? Salah satu faktor penyebabnya adalah kekurangan ruang kelas, sehingga anak-anak yang ini ya nggak sekolah akhirnya. RLS-nya rata-rata lama sekolahnya turun di bawah. Ketika melihat kemudian apa sih penyebabnya kok nggak ada ruang kelas? Berapa jumlah bantuan dari provinsi? Jumlah bantuan dari provinsi setiap tahunnya itu hanya 300 ruang kelas baru. Dibagi 27 kota kabupaten, ya jadilah sekitar mungkin hanya 10, 15. Kalau kebutuhannya berapa ideal? Kebutuhan masih sangat besar. Makanya zaman Kang Aher kemudian terobosannya adalah membuat ruang kelas baru per tahunnya itu 5.000 sampai 6.000. Subhanallah. Itu diberikan kepada lembaga-lembaga baik negeri maupun swasta. Di antaranya yang menikmati itu adalah pesantren. Nah, dari situ alhamdulillah tuh indeks itu kemudian semakin ya bukannya merangkak tapi langsung melejit. Yang awalnya kita jadi 32, urutan 32. Ya, aneh ya, Jawa Barat banyak lembaga perguruan tingginya kelas nasional bahkan internasional, tapi kok ini indeksnya kecil. Sekarang udah pada urutan yang ke-13. Allahu Akbar, keren banget, subhanallah. Nah, jadi dalam 10 tahun udah sekitar 50 sampai 60 ribu dibuat oleh beliau. Nah, termasuk kobongnya setahun 1000 kobong. Nah, jadi ini yang kita melihat pesantren hari ini pun masih banyak kebutuhan-kebutuhan. Saya pernah keliling berapa ini. Ada pesantren yang sudah menghasilkan 13 hafizah Allah, tetapi nggak punya ruang kelas. Ya, kelasnya di masjid, emperan masjid. Tetapi luar biasa mereka sudah bisa menghasilkan anak-anak yang apalagi kalau dia ada fasilitas ruangnya ya, lebih ini lagi ya. Ya harapannya begitu, lebih nyaman, lebih enak kan. Kalau pesantren diberikan pandangan-pandangan atau program-program tadi Ustaz, ini kan di Jawa Barat juga kelembagaan Muhammadiyah, kelembagaan Persis, kelembagaan non tradisional kan juga cukup punya daya daya dukung baik secara politik kita dalam masyarakat atau ada dinamika di kalangan mereka juga yang perlu didekati atau mungkin diberikan inspirasi. Apa pemikiran Ustaz terhadap Muhammadiyah, terhadap Persis, terhadap kelembagaan-kelembagaan. Kalau pesantren kan full ya, kita akan memang apalagi saya lama di P3 juga sangat mendukung lah dengan program-program tadi supaya seluruh masyarakat Jawa Barat, beliau adalah Gubernur Jawa Barat insya Allah 2024. Amin. Artinya posisi beliau bukan hanya mengurusi kelompok tertentu, termasuk juga mungkin pada fungsi-fungsi kepemimpinan, juga termasuk orang-orang yang bukan Islam ya Ustaz ya. Pemimpin Islam itu kan harus masuk pada wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Maka posisi itu tetap sebagaimana pemimpin-pemimpin pada masa-masa kejayaan Islam. Mungkin untuk lembaga-lembaga non tradisional tadi bisa disampaikan, sehingga karena kelompok urban, kelompok rural ini kan juga mereka punya banyak mesin mereka nih ya. Kalau mereka oke, Pak Saihu dan Pak Ilham gimana? Jadi lembaga-lembaga itu saya udah ketemu juga dengan Muhammadiyah, dengan Persis. Ya mereka punya sekolah-sekolah yang mereka harus kelola dengan sebaiknya. Salah satu persoalan tadi menyiapkan adalah ruang kelas. Maka itu program ini yang akan
bisa mensupport mereka. Ya di samping mungkin untuk kebutuhan operasional mereka tetap juga harus ada perhatian dari pemerintah provinsi. Itu berupa hibah yang mungkin secara berkala ya, sesuai dengan aturan perundangan. Nah ini tentu bukan hanya bagi kelompok-kelompok Islam saja. Saya alhamdulillah ketika tadi ceritakan di tahun 2013 sampai 2018 ditakdirkan jadi wakil wali kota Bekasi. Saya sampaikan ke beliau tadi, kata kita membangun kebersamaan Pak Wali, ya bagus kalau kita memberikan perhatian pada seluruh kelompok umat beragama. Iya, betul. Ya, akhirnya Pak Wali sepakat, ya kalau gitu kita membuat saja semacam insentif untuk imam dan marbot, dan juga bagi pendeta dan yang jaga gereja. Akhirnya ketika itu sepakati di SK-kan ya, bahwa untuk imam masjid kita berikan 1 juta per bulannya, untuk marbotnya 500.000. Jadi itu membantu. Itu bukan hanya untuk kelompok muslim saja, jadi pendeta yang punya pura juga kita kasih, ya proporsional sesuai dengan. Inilah yang sesuai dengan apa yang sering digembar-gemborkan, kebinekaan, apa namanya, relasi, toleransi. Ini asli praktek toleransi. Jadi buat pemirsa, tidak ada alasan kita untuk bergeming kecuali kita masuk pada pilihan nomor 3 untuk pilihan kita di Jawa Barat. Dan tentu saya ingin mengajak yang agak kurang enak nih Ustaz, Ustaz berkenan. Menurut temuan Ustadz, pernah jadi wakil wali kota dan juga pernah jadi anggota dari, apa yang cukup mengkhawatirkan di Jawa Barat? Apakah kan beberapa tempat, misalnya kemarin di Semarang itu ada rombongan anak-anak preman dari berbagai kampung keluar bawa-bawa pedang, bawa segala macam. Nah, kalau di Jawa Barat apa nih yang patologi sosial yang cukup serius? Saya kira ini hampir sama ya, terkait dengan bagaimana mempersiapkan anak-anak muda tadi ke depan dengan pembinaan yang baik. Anak muda hari ini seolah liar karena tidak ada arahan untuk dan disibukkan untuk hal-hal kebaikan. Ini pentingnya kita ruang-ruang publik yang disiapkan untuk anak muda. Sekali lagi ketika saya dengan Pak Wali itu bersama-sama itu perbanyak ruang publik di Kota Bekasi. Saya buat stadion bersama-sama beliau, itu stadion yang bukan abal-abal, tapi stadion yang berkelas internasional. Itu kalau kita lihat Stadion Patriot Candrabaga mungkin hampir sama dengan Stadion San Siro di Italia. Allah. Karena memang mencontohnya ke sana. Nah, sehingga itu salah satu ruang untuk mereka berekspresi. Nah, ruang-ruang terbuka di taman-taman ini untuk mereka tempat bertemu, berkumpul. Futsal dan sebagainya. Yang ruang kreasi anak muda itu kan bagaimana mereka bisa menyalurkan melalui olahraga, melalui seni dan budaya, ya, atau dalam menampung keluhan-keluhan permasalahan yang ada pada mereka, ya. Nah, itu yang kita perbanyak ruang-ruang seperti itu, sehingga ketika anak muda ini sudah lelah, capek berolahraga, habis tenaga isi itu, nggak kepikir untuk dia akan melakukan hal-hal yang negatif yang lain. Kita banyak mengembangkan hal, tapi mungkin ada 3 poin lagi sebelum, karena Ustaz juga punya komitmen kegiatan. Kalau saya terlalu lama menyita waktu Ustaz, saya belum mendengar tadi tentang pelayanan kesehatan, karena itu cukup serius. Kesehatan sering menjadi sesuatu hanya bisa dinikmati oleh orang-orang yang berpunya, orang-orang yang punya BPJS katakan dulu ya. Kalau orang yang nggak punya terus dia sakit mau diapain tuh? Bayar nggak bisa, BPJS nggak punya, kan gimana Ustaz? Untuk pertama kita terkait dengan sarana prasarana pelayanan kesehatan. Kalau kita tinggal di kota mungkin mudah mencari, kalaupun sakit ya, ini sakit ya tinggal mau pilihan aja, mau masuk ke RSUD atau rumah sakit swasta ya. Nah, itu pilihannya banyak kalau di kota. Tapi bayangkan kalau kita berada di pinggiran-pinggiran Jawa Barat, ada di Pamengpeuk, ada di ujung Genteng, ada di mana untuk mendapatkan aksesnya mungkin kalau sampai ke perkotaan cukup lama. Apalagi kalau orang tadi kasusnya adalah kasus ingin melahirkan, bersalin, atau menunggu satu proses yang panjang, itu yang akan bisa mengakibatkan pada kematian. Nah, untuk itulah
kita akan memperbanyak yang puskesmas itu jadikan puskesmas ponen. Artinya bisa melayani proses persalinan, sehingga ketika puskesmas itu dipersiapkan sebagai puskesmas ponen, ya warga-warga yang terjauh untuk persalinan itu bisa ke puskesmas, dan bisa ada ruang rawat inap untuk persalinan. Yang kedua, nggak nih ya, nggak ada semacam diskriminasi ya. Iya. Kalau orang susah, petani kadang-kadang nggak wilayah. Enggak, kita minta seluruhnya belayanin dulu. Iya. Yang kedua adalah kaitan puskesmas. Puskesmas diantaranya adalah puskesmas sudah ada yang bagus-bagus. Nah, bagi puskesmas seperti itu, namanya puskesmas nggak ada rawat inap. Makanya upayakan itu untuk ditingkatkan menjadi rumah sakit tipe D. Iya. Sehingga ketika jadi rumah sakit tipe D, bisa melayani rawat inap apa segala macam. Selesai masalah kesehatan di situ. Nah, tinggal masalahnya adalah tadi masalah bagaimana dia bisa terlayani. Dia nggak ikut BPJS, nggak ikut apa. Nah, ini faktor yang memang harus kita perhatikan. Nah, disitulah perlu ada kebijakan terkait dengan kesehatan yang meringankan. Jadi beban masyarakat jangan sampai kemudian dia terbebani dengan jangan sampai ada gium kalau bisa dipersulit kenapa dipermudah. Nah, itu. Baik pemirsa, kita kelihatan sekali nih tim dari Pak Ahmad Sayhu sudah ngasih kode-kode gestur. Nah, maka kita ingin menanyakan terakhir sebelum nanti saya minta sesuatu dan mesti Ustadz bisa memenuhinya. Hal-hal yang monumental, yang mercusuar, insya Allah ketika Allah takdirkan dan antum dilantik jadi gubernur dan wakil gubernur dengan Pak Ilham Habibie, akan bikin apa nih? Apa mau bikin pesantren yang santrinya bisa 500.000? Apa mau bikin masjid yang baru lagi di sebelah mana, pojok mana? Ada program apa yang sempat teromong dengan tim atau ketika kampanye kemana-mana tuh yang mungkin perlu inilah kan, kalau kemarin Pak Anies ada JIS, nah ini kita apa nih Jawa Barat? Ya, jadi saya ingin ingatkan bahwa Jawa Barat ini perlu ada keseimbangan dalam proses pembangunan. Nah, itu antara utara, selatan, barat, dan timur bukan hanya terkonsentrasi di satu kota atau ibu kota saja. Kalau kita Jawa Barat harus perhatikan juga di timur ada Cirebon, Kuningan, Majalengka, kunci iman katanya. Kuningan, Cirebon, Indramayu, kunci iman. Indramayu dan Majalengka. Iya, kunci. Di sini ada juga, kalau barat relatif lebih, ya mungkin lebih berkembang, lebih maju ya karena memang dekat dengan ibu kota. Begitu juga utara selatan. Mungkin banyak pembangunan di utara, tapi bayangkan di selatan itu mungkin nggak terperhatikan. Nah, jadi zaman Kang Aher sudah dibangun lah lintas selatan itu ya. Nah, sekarang yang belum adalah bagaimana menghubungkan antara lintas itu sehingga utara selatan itu menjadi betul-betul lancar, bagus ya. Tapi belum kesebut nih yang monumental apa nih? Iya. Nah, kalau jalan doang nih kayak kemarin nih apa namanya jalan tol banyak nggak kepake, jangan dong. Apa yang sudah sempat diminta oleh masyarakat? Apakah pesantren yang besar atau masjid yang lebih besar dari yang ada sekarang atau gimana? Iya. Jadi kalau yang monumental ke depan, insya Allah yang akan dibuat tadi, kita ingin di infrastrukturnya lancar ya. Karena dari situ kita berasumsi bahwasanya kalau jalannya baik, mobilitas orang barang itu cepat, perekonomian akan meningkat. Apalagi kalau jalan semodel sekualitas tol tapi gratis ya. Iya. maaf. Ini makin ke sana semakin mahal, jadi orang mulai tol bingung kan ya sekarang. Iya, kadang-kadang kalau tol malah mematikan perekonomian. Iya. Jadi gini, saya ungkapkan itu dalam ada lagu yang sering saya putar. Jawa Barat maju, jalan-jalan ala lecir. Jalannya mulus. Nyanyi, coba nyanyi Ustaz, berapa banyak? Jawa Barat maju, jalan-jalan ala lecir. Jawa Barat maju, rizkina gampil diangkir. Rezekinya mudah didapatkan. Jawa Barat maju, beteng rahayat baluncir. Karena sejahtera masyarakat kenyang, kira-kira begitu. Nah, kalau sudah seperti itu, maka tinggal perwujudan puncaknya pada tadi kolaborasi Imtek dan Imtak. Rahayatna gampil diajak mikir, ini Iptek.
sareng tenang berzikir imtah. Sebenarnya Ustadz Saif ini orang Jawa Barat, Jawa Tengah. Karena saya suka dengar kemampuan berbahasa Jawanya juga, Jawa Tengah juga bisa ya. Baik pemirsa, kita akan dekat selangkah, tapi konon Bung kameramen mau ikut nanya satu. Ya, boleh. Ya, yang pertama kaitan dengan pemerataan pembangunan. Saya sepakat bahwa pemerataan pembangunan harus di seluruh wilayah Jawa Barat, utara, selatan, barat, dan timur, juga tengah-tengah juga kita bangun bersama-sama. Nah, itu yang tadi saya ungkapkan, ada pemerataan pembangunan. Yang kedua adalah kaitan menyangkut apa tadi? Ya, edukasi. Itu melalui edukasi kita justru memperkuat. Kenapa tadi lembaga-lembaga pesantren kita perkuat dengan memberikan kobong, juga memberikan RKB di sekolah-sekolah dalam rangka memperkuat itu, sehingga jangan sampai kemudian akidah kita ini begitu tercerabut begitu mudah. Karena disinyalir juga oleh Rasulullah SAW di satu masa nanti ya, wa yusbihu mu'minan wa yumsi kafiran. Pagi hari masih beriman, sore udah kafir. Wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Terus sebaliknya, sore hari masih beriman, pagi udah ingkar. Nah, tentu kita ingin bahwa kekokohan akidah ini pada tataran masyarakat, khususnya kita dan anak-anak Jawa Barat itu kokoh gitu, sehingga mereka menjadi tumpuan harapan generasi yang melanjutkan kebaikan-kebaikan kita. Nah, terkait dengan harga-harga, saya kira kita akan mengupayakan seluruh bukan hanya pangan ya, kita ingin usaha bahwa harga-harga di Jawa Barat itu terkendali, sehingga itu tadi, kalau misalnya pada produk pangan ya, kita ingin membuat satu BUMD yang memang mengurusi itu. Ketika petani kemudian panen, ketika dilepas ke pasar bebas, pasti harga sesuai dengan hukum supply and demand jatuh. Disitulah harus ada BUMD yang bisa membeli dengan harga normal sehingga petani tetap untung. Nah, kemudian bagaimana melepasnya? Melepasnya pada situasi yang dimana ada situasi sulit, menjelang Lebaran, menjelang hari Tahun Baru, itu harga nggak terkendali. Situlah bisa dilepas sehingga ada proses juga, tetap dapat untung, BUMD untung, petani untung, masyarakat juga untung, nggak dirugikan dengan permainan harga yang nggak terkendali. Baik pemirsa, rasanya memang saatnya kita mengakhiri, dan mudah-mudahan 2-3 menit Ustadz masih bisa mewakafkan waktu. Kita mohon Ustadz berdoa untuk perjuangan politik umat Islam di seluruh Indonesia. Ada 515 pilkada, 37 provinsi, ya, ada sekitar 400-an kabupaten dan 90-an kota. Tentu kita ingin kemenangan ada pada semangat Hizbul Islam wal Muslimin. Pasangan-pasangan yang diusung oleh PKS tentu secara kepatutan normatif mesti ingin menang juga. Nah, kemenangan untuk Islam, untuk umat Islam, untuk Indonesia. Mohon berkenan Ustadz memimpin doa supaya closing acara ini langsung dipimpin oleh Presiden PKS yang memimpin doa untuk kita. Kepada Ustadz Ahmad Saihu sebagai penutup majelis ini, mari berdoa. Baik, kita sama-sama berdoa dan mudah-mudahan obrolan kita ini banyak membawa manfaat. Amin. Dan niatan-niatan kita untuk membangun negeri ini akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bitilkan niyah ila hadratin Nabi Al-Fatihah. Bismillah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya 'azima sultan wa ya qadimal ihsan wa ya da'iman ni'am wa ya wasi'al 'atha wa ya khafiyal lutfi wa ya haliman la yu'jal.
salli ya Rabbi ala Sayyidina wa Habibina wa Rasulina Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal mannu fadla wa anta rabbuna haqqa wa nahnu abiduka riqqa wa anta lam tazal li dhalika ahla. Ya muyassir kulli asir wa ya jabir kulli kasir wa ya sahib kulli farid wa ya mughni kulli faqir wa ya muqawwi kulli dha'if wa ya ma'mana kulli makhif. Yassir alaina kulli asir, yassir alaina kulli asir, yassir alaina kulli asir, fataysirul asiri alayka yasir. Allahumma ya man la yahtaju ila al-bayan wa tafsir, hajatuna ilayka kathir wa anta alimun biha wa basir. Allahumma inna nakhafu minka wa nakhafu mimman yakhafu minka. Allahumma bihaqqi man yakhafu minka najjina min syarri man la yakhafu minka bi hurmati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ihrisna bi'ainika allati la tanam wa qnifna bika nafika alladhi la yuram warhamna biqudratika alaina fala tuhlikna wa anta thiqatuna wa raja'una ya rabbal alamin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Baik pemirsa sekalian, pada hari ini kita benar-benar mendapatkan satu penegasan untuk masyarakat Jawa Barat. Anda tidak punya alasan untuk memilih calon gubernur yang lain. Kita ingin pemimpin kita akan mengantarkan kita kepada takarub ilallah. Kita ingin menjadikan pemimpin kita, membuat kita saling sayang menyayangi, saling tolong menolong, dan tentunya kita juga ingin seluruh potensi masyarakat Jawa Barat yang lebih dari 80 hampir 90% muslim harus menjadi teladan, dan kemenangan Ahmad Sayhu dan Ilham Habibie adalah pilihan sadar bagi orang yang ingin generasi mereka menjawab ma ta'buduna min ba'di. Sekian dialog kita atau kuat bertamu kali ini. Saya Alfian Tanjung dengan tim, dengan Bung Kameramen dan tim-tim yang lain. Kami ucapkan terima kasih pada Ustaz Sayhu. Kami telah menyita waktu, mengganggu dan menghalangi sedikit langkah Ustadz mau kemana-kemana. Kami mau pamit saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan.